Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagian kedua, yaitu analisis struktur gedung menggunakan program analisis software analisis struktur berupa ETABS atau SAP, atau teman-teman bisa menggunakan software lainnya. Nah, tapi terlebih dahulu perlu dipahami, untuk pembahasan ini saya menggunakan aplikasi ETABS ya teman-teman. Ini saya gunakan aplikasi ETABS. Jadi untuk aplikasi lainnya mungkin akan dibahas di lain waktu. Nah, untuk perlu dipahami teman-teman, versi ETABS yang saya pakai di sini adalah versi ETABS 2018. Ini jadi ETABS yang saya pakai adalah ETABS versi 18. Tuh, V18 ya. V18 ini kalau nggak salah ada 3 versi ya. Tapi kalau nggak salah saya menggunakan versi 18.2.0 kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ya. Tuh. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan versi ETABS yang di bawahnya. Itu bisa teman-teman pakai versi 2015. Jadi versi 15 ya, versi 15. Kemudian versi 16. Ada juga versi 17. Tuh, jadi ini bisa teman-teman gunain versi ini. Nah, dan juga perlu diketahui, jika teman-teman menggunakan versi 18 kita bilang ya. Saya menggunakan versi 18. Misalkan saya membagi file nih, saya membagi file versi 18. Jadi saya menggunakan ETABS 18.2.0 nih. Jadi teman-teman harus membuka file ini di 18.2.0 atau teman-teman bisa menggunakan versi di atasnya seperti versi ETABS 819 gitu. Itu dia. Jadi bukalah aplikasi file di ETABS itu harus dibuka filenya menggunakan series yang sama atau series di atasnya. Jadi teman-teman nggak bisa membuka versi file ETABS di versi ini menggunakan ETABS dengan versi yang lebih rendah, itu nggak bisa dibuka teman-teman. Jadi nggak seperti Microsoft Office, kita bisa membuka file file kerja kita dari 2007 ke 2010 atau 2010 ke 2019 gitu. Itu bisa dibuka atau sebaliknya. Nah, tapi kalau di atas ini tidak bisa teman-teman. Itu yang perlu pertama diperhatikan. Nah, selanjutnya yang kedua, nah ini untuk teman-teman yang baru belajar atau baru mengenal. Jadi konsep dasar analisis struktur menggunakan ETABS itu ada 5 ya. Ini saya rangkum berdasarkan apa yang saya pahami. Nah, yang pertama itu adalah kita masuk kepada tahapan penginputan data perencanaan. Nah, kita inputkan data perencanaan kita. Kita kan sudah belajar nih, sudah membahas tentang data perencanaan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ke tahap berapa ya? Ya, sampai dengan kombinasi beban gitu. Kita sudah membahas sampai kombinasi beban dari tahap 1 sampai kombinasi beban itu kita bahas. Nah, data ini semua kita inputkan ke dalam aplikasi ETABS. Itu dia. Jadi nggak semua cerita kita itu nggak kita inputkan, tapi semua harus kita inputkan. Tuh, tapi ada tahap-tahapan itu teman-teman. Nah, yang kedua kita melakukan run analysis. Nah, apa maksud run analysis ini? Ini adalah tahapan di mana kita nyuruh program atau memberi perintah kepada program, "Hai, ETABS tolong dong hitung analisis struktur gedung dengan beban yang sudah saya inputkan." Nah, gitu dia contohnya. Atau contohnya bilang ke teman nih misalnya, misalnya kita bilang, "Polan, tolong dong angkatin air gitu ke bak karena airnya habis gitu."
Akan jelas ke perintahnya. Yang itu juga programnya. Jadi kita berinput dulu data perencanaannya sampai selesai, kemudian baru kita suruh di program untuk menghitungnya. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol respon struktur. Nah, tahapan ketiga ini ada tahapan di mana yang paling kritis tuh. Di mana di tahapan ini menentukan bahwasannya strukturnya itu aman atau tidak. Nah, jika struktur aman, maka lanjut ke tahap 4, yaitu desain elemen struktur beton bertulang. Nah, jika tidak, jika struktur tidak aman, maka kembali ke tahap 1. Ini tahap pertama, untuk melakukan upaya rekayasa struktur. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya strukturnya itu aman, berdasarkan tahapan kontrol respon struktur, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Itu ke tahap keempat, yaitu desain elemen struktur beton bertulang dan gambar detailing. Itu dia. Namun jika struktur itu tidak aman pada tahapan ini, maka struktur itu kita harus rekayasa. Nah, untuk kontrol respon struktur ini akan kita bahas nanti secara mendetail apa saja yang akan dikontrol. Kemudian kenapa kita harus mengontrol tersebut, insyaallah akan kita bedah, itu dia. Kemudian yang kedua itu di sini jika struktur tidak aman, maka kembali ke tahap 1, upaya untuk melakukan upaya rekayasa struktur. Nah, maksud di sini apa rekayasa struktur? Nah, perlu digarisbawahi, yang dimaksud dengan upaya rekayasa struktur sini bukanlah untuk kita membodoh-bodohi data ya, atau kita membodoh-bodohi diri sendiri. Ini maaf nih kalau misalnya saya kurang sopan bahasanya. Nah, jadi pada saat ini saya agak agak teringat dengan masa lalu ketika saya lagi belajar. Jadi banyak tuh teman-teman saya ketika lagi belajar itu dia atau adik-adik saya ya yang lagi sedang belajar bilang, "Bang atau Li, ini kan kita buat data, ini hidungnya nggak aman. Kita buat aja di laporan itu aman, atau kita bilang aja ini strukturnya aman dengan konsep sekian." Tuh. Nah, itu maksudnya yang saya bilang tadi. Itu maksudnya yang saya maksud dengan bodoh-bodohi diri. Kenapa? Ketika kita struktur itu tidak aman, maka kita melanjutkan ke dalam upaya rekayasa struktur. Maksud di sini rekayasa struktur itu seperti apa? Yaitu kita melakukan peningkatan mutu. Tuh. Jadi rekayasa struktur itu kita adalah satu upaya untuk meningkatkan mutu struktur supaya responnya itu aman dalam masa pengontrolan. Itu dia. Jadi ketika struktur itu sudah aman, maka struktur itu sudah bisa layak untuk digunakan dengan data-data perencanaan yang kita pakai. Itu kan bisa jadi seperti yang saya bilang di awal bahwasanya data yang perencanaan kita ini bukanlah data yang sebenarnya gitu. Jadi data pendekatan sebenarnya. Itu dia. Jadi jangan disangka nanti dimensi yang sudah kita hitung di awal di data perencanaan atau mutu yang sudah kita tetapkan sesuai dengan standar itu sudah langsung aman. Tidak gitu, tidak. Jadi ada kalanya struktur itu emang sudah sesuai dengan data perencanaan kita buat, tapi ada juga kalanya struktur itu tidak aman sesuai dengan apa yang kita buat. Maka daripada itulah kita lakukan upaya rekayasa struktur. Nah, apa aja saja bentuk upaya rekayasa struktur? Tuh. Jadi upaya daripada rekayasa struktur itu yang pertama, teman-teman upaya itu satu ya. Jadi satu itu teman bisa meningkatkan mutu. Ini saya bahas di awal supaya nanti di akhir lebih mudah meningkatkan mutu material. Gitu. Jadi di sini bisa teman-teman meningkatkan mutu beton atau baja tulangannya. Itu dia. Jadi bisa beton atau baja tulangan. Oh, maaf, beton saja. Beton saja ya. Karena ketika kita bilang respon struktur di sini, seluruh data yang digunakan itu masih berhubungan dengan mutu beton, belum berhubungan dengan baja tulangan. Itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bilang, "Bang, ini abang agak silap," silakan deh buktiin sendiri bahwasannya apa yang saya bilang itu benar atau tidak. Karena respon struktur ini masih bergantung pada data mutu material, masih belum bergantung dengan data mutu baja tulangan. Itu dia. Nah, yang kedua ya, salah satu upaya rekayasa struktur yang kedua adalah memperbesar dimensi. Dimensi elemen struktur. Nah, apa saja dimensinya? Bisa berupa balok, tuh balok diperbesar, atau pelat dipertebal, atau kolom yang diperbesar. Itu.
Tapi nggak selamanya di sini untuk perbesar teman-teman ya. Bisa juga teman-teman lakukan penyesuaian. Misalnya, oh kolomnya ini kita buat dari bawah tuh besar, ke atasnya kecil gitu. Bisa. Gitu. Jadi ini nggak selamanya membesar, tapi rata pada umumnya ketika struktur itu mengalami apa namanya? Melewati batas izin daripada simpangan, itu biasanya terlalu elastis dia. Jadi kita tingkatkan dimensinya gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kita bisa meningkatkan mutu betonnya, kedua memperbesar dimensi. Dan ketiga kita bisa meningkatkan kekakuan. Tuh, meningkatkan kekakuan. Kekakuan. Nah, seperti apa? Seperti kita menambahkan kolom. Karena bentangnya terlalu besar nih, kita tambahkan kolom di tengahnya. Atau kita tambahkan balok. Atau kita tambahkan pengaku atau bracing tuh, atau bracing. Kalau tulisannya seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Atau juga teman-teman bisa kekakuan ya. Teman-teman juga bisa menambahkan melakukan penyesuaian yang keempat ya. Yang keempat, ini agak beda dikit, atau melakukan penyesuaian bentuk struktur. Itu aja. Nah, jadi kurang lebih ini ada 4 ya. 4 upaya rekayasa struktur yang yang oke lah saya bilang, yang oke. Kenapa saya bilang oke? Karena ini ya memang oke gitu. Karena gimana saya harus bilang yang lain gitu. Jadi upaya-upaya struktur tuh dan rekayasa itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita lakukan peningkatan mutu material, memperbesar dimensi elemen struktur berupa balok, plat, dan kolom. Yang ketiga meningkatkan kekakuan berupa menambahkan kolom, tambahkan balok, atau tambahkan pengaku atau bracing. Dan yang terakhir adalah kita dapat melakukan penyesuaian bentuk struktur. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah 4 upaya dalam yang kita gunain untuk melakukan upaya rekayasa struktur, gitu dia. Nah, jika teman-teman nanti merasa, oh bang, ini saya ada kendala di tahapan ini dalam kontrol struktur, silakan tuh, nggak apa-apa. Saya suka dengan orang yang bertanya gitu. Tapi pertanyaannya, tolong yang menanya dibaca dulu materi-materi yang sudah saya berikan, atau ditonton dulu video-video materi yang sudah saya berikan. Nah, kalau misalnya sudah nonton dan baca, tapi masih ada juga yang belum bertanya, bolehlah kalian bertanya. Sayang gitu kan, saya sudah buat capek-capek materi tapi nggak ditonton, nggak dibaca. Rupanya itu juga jawabannya, kan sayang gitu kan. Itu. Jadi jangan sampai mubazir gitu. Nah, jadi itulah teman-teman untuk tahapan awal ya. 5 tahapan dasar analisis struktur menggunakan etaps. Jadi kita ulang, pertama input data perencanaan, kedua run analisis, ketiga kontrol respon struktur. Nanti respon apa saja yang dikontrol ini teman-teman bisa cek di di bagian alir di atas. Kemudian yang keempat desain elemen struktur betul-betulang, dan yang kelima ada gambar detailing. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke tahapan ke bagian alir yang di atas nih. Ini dia. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dan sudah mengupdate ya bagian alir ini. Jadi teman-teman bisa download di link deskripsi yang sudah saya sediakan. Jadi silahkan download ya, biar nanti kalau misalnya ada yang kurang pas bisa, atau yang lupa bisa teman-teman lihat di sini. Nah, apa saja tahapan-tahapan daripada analisis struktur penggunaan etaps ini sudah saya jabarkan menjadi 16 tahapan. Ini versi saya teman-teman ya. Jadi bisa jadi teman-teman nanti melihat versi orang lain atau teman-teman yang lain atau dari buku yang lain itu berbeda. Itu nggak masalah teman-teman, karena biasanya pada umumnya itu sama gitu. Apa yang saya maksud dengan orang lain maksud itu sama gitu. Nah, cuman kadang ada tahapan berbeda, yaitu dimana alasan seseorang menggunakan satu tahapan ini, dan ada juga alasan kenapa orang lain tidak menggunakan tahapan tersebut. Itu dia. Nah, lanjut saja. Nah, yang pertama untuk tahapan daripada menginput data perencanaan struktur adalah kita harus menentukan lembar kerja baru, gitu dia. Yang kedua, kita mengatur standar perencanaan.
Yang ketiga kita mengatur geometrik struktur. Ingat ya teman-teman, mengatur itu, bukan membuat. Nah, yang keempat kita membuat mutu material. Oh ya, untuk mengatur ini apa saja yang kita atur, yaitu pertama adalah geometrik denah. Ini lebih tepatnya geometrik struktur ya, geometrik struktur. Karena itu geometrik struktur ini berhubungan dengan denah, pola denah ya. Pola denah dan pola portal. Tuh. Jadi geometrik struktur itu berhubungan dengan dua item, pola denah dan pola portal. Nah, yang kedua adalah jumlah dan tinggi lantai antar lantai. Yang ketiga di sini memilih template analisis struktur. Nah, ini tahapan untuk dalam geometrik struktur. Kemudian kita lanjutkan ke 2.4, yaitu membuat data material. Mutu material ya. Yang pertama tentang mutu beton, yang kedua tentang bagaimana cara kita membuat mutu baja tulangan. Nah, baja tulangan di sini kita ada lagi pembahasannya, yaitu kita masuk kepada bagaimana cara kita membuat mutu tulangan utama, geser, dan membuat dimensi tulangan yang tidak ada dimiliki oleh etap atau yang belum tersedia di etap. Tuh. Jadi kalau misalnya ada data tulangan yang tidak ada, maka kita buat. Nah, selanjutnya yang kelima, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dimensi elemen struktur beton bertulang. Nah, apa saja? Yang pertama kita akan membuat dimensi plat, ya plat lantai ya. Plat lantai di sini. Yang kedua tentang plat tangga, ketiga balok, keempat kolom. Nah, selanjutnya yang keenam, yaitu kita akan membuat jenis beban statik dan beban gempa dinamik. Di sini kita akan membuat jenis beban statik dan beban gempa statik ekivalen. Tuh, jadi ada dua di sini ya, berupa beban statik dan beban gempa. Nah, beban gempa yang di sini kita masuk kepada beban gempa statik ekivalen. Selanjutnya yang ketujuh kita membuat beban gempa dinamik. Nah, beban gempa dinamik itu kita bisa masuk kepada tentang membuat data percepatan spektrum respon struktur dari Puskim ya. Kemudian membuat jenis beban respon spektrum, dan yang ketiga adalah membuat data riwayat waktu. Nah, yang kedelapan kita masuk kepada mengatur massa struktur. Jadi di sini pemilihan tentang sumber-sumber massa struktur dan bagaimana cara kita menyeting program menghitung massa yang sudah kita inputkan. Kemudian yang ke-9 mengatur model case, ke-10 mengatur delta effect, ke-11 membuat daftar pemusatan massa lantai diafragma, ke-12 membuat kombinasi beban, ke-13 membuat geometrik struktur. Di sini bisa kita buat kolom, balok, plat, tangga, tumpuan, dan mengatur kekakuan dan berat massa sendiri elemen struktur. Nah, di sini teman-teman yang saya tekankan tadi, di sini di awal kita di tahap ketiga ya. Di sini saya membuat mengatur geometrik struktur. Nah, di sini masih mengatur doang. Nah, di tahap ke-13 baru kita membuat bentuknya seperti apa. Itu dia. Selanjutnya ke-14, kita memberikan beban pada struktur. Beban yang kita berikan itu berupa beban pada balok, plat, tangga, dan kolom. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk yang ke-15, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur pemusatan massa lantai plus eksentrisitas. Dan yang ke-16 kita melakukan run analysis. Itu dia. Jadi seperti inilah tahapan-tahapan daripada detailing tahapan analisis struktur menggunakan etaps gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tadi tanya, Bang, apa aja sih tahapan input data perencanaan? Jadi itu ada inputnya. Itu ada 12 ya, ada 12 tahapan, 15 tahapan sampai dengan mengatur pusat massa lantai. Itu ada 15 tahapan. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, nanti di sini akan saya coba berikan penjelasan pendapat saya bagaimana kenapa saya melakukan tahapan seperti ini dan kenapa tidak seperti itu. Itu dia. Jadi nanti insya Allah akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk di awal kita akan masuk kepada tahap 2.1, yaitu membuat lembar kerja baru.
Baik, langsung saja ya. Nah, yang pertama teman-teman pastikan dulu kalian sudah menginstal Etaps. Nah, yang kedua kita buka Etapsnya. Jadi sini menggunakan versi 18. Jadi kalau teman-teman menggunakan versi di bawahnya masih bisa ya. Oke. Selanjutnya kita pilih new model ya. New model. Oh ya, sebelum itu saya harus mengaktifkan ini. Jadi demo helper. Jadi di sini ini adalah aplikasi untuk mencoret-coret layar. Nah, contoh seperti ini. Shift 2. Shift Control Shift 2. Bisa nggak ya? Oh, ini dia. Nah, jadi coret layar. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama kita masuk kepada bagaimana cara membuat lembar kerja baru. Ya, pertama kita pilih aja nih icon apa new model. Nah, selanjutnya kita mengatur standar perencanaan. Nah, untuk tahap awal kita akan masuk kepada pemilihan opsi ketiga yaitu use built-in setting. Jadi teman-teman silakan klik ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tolong isi seperti ini ya. Matrix SI, kemudian AIS 14. AIS 14 boleh lah. 14, ini 3610, ini 318. Oke. Jadi teman-teman bisa teman-teman isi seperti ini ya. Nih. Bisa besar nggak? Oh nih. Oke, alhamdulillah bisa besar. Jadi pertama kita pilih untuk satuan settingan untuk satuan ukuran berupa itu panjang, berat, dan suhu. Itu kita menggunakan satuan matrix SI. Itu teman-teman. Nah, yang kedua, kita untuk style section database dan style design code sebenarnya karena kita membahas tentang analisis struktur bertulang, jadi kita belum berlaku ya, belum aktif tuh pengaturan untuk bajanya gitu. Jadi kalau mau disesuaikan, teman-teman bisa sesuaikan di AIS 14 atau AIS 10 AIS 08 ya, 07 ya, 07 atau 8 nih. Kemudian desain code-nya bisa sesuaikan jadi AIS 3610. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak diatur juga nggak masalah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengaturan tentang desain struktur batuan bertulang. Teman-teman silakan menyesuaikan peraturannya menggunakan ACI 318 strip 11 karena SNI 2847 tahun 2013 2847 tahun 2013 itu mengacu kepada ACI 318 strip 11. Jadi untuk analisis struktur batuan bertulangnya sudah sesuai gitu teman-teman. Nah, setelah ini diisi, silakan teman-teman pilih OK. Tuh. Nah, untuk rangkumannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini dia peraturannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, Bang, kita kan menggunakan peraturan Indonesia gitu. Nah, jadi peraturan Indonesia itu mengacu kepada peraturan Amerika. Nah, di sini untuk 2847 kita menggunakan mengacu kepada ACI 318 strip 11 318 strip 11 gitu. Ini kok saya lupa nih. 318 strip 11, 318 strip 11. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya untuk beban gempa SNI 1726 tahun 2012 itu mengacu kepada FEMA 7 strip 10. Nah, di awal itu memang tidak ada karena itu belum masuk pengaturannya. Dia cuma minta settingan di awal gitu, settingan secara global aja. Nah, selanjutnya untuk baja tulangan di sini SNI mengacu kepada STM A615. Itu dia. Sedangkan beban hidup itu masih sama ya. SNI 2013 mengacu kepada FEMA 7 strip 10. Nah, itu dia acuan daripada peraturan Indonesia dalam struktur perencanaan gedung batuan bertulang. Nah, lanjut saja. Kita lanjutkan. Kita oke kan?
Oh ya teman-teman, ini yang perlu saya beritahukan juga. Nah, kebiasaan saya ketika saya memberikan penjelasan tentang tahapan program itu agak panjang ya. Jadi agak lebih panjang daripada menggunakan membahas tentang data perencanaan gitu. Karena biasa di sini silap-silap dikit lewat gitu. Silap-silap dikit lewat. Nah, langsung saja ya, kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu kita masuk kepada tahapan mengatur geometrik struktur. Nah, di sini. Ini yang saya bilang tadi, mengatur dulu. Nah, apa saja yang diatur? Itu yang pertama adalah, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mengatur tentang garis as atau uniform grid spacing. Nah, yang diatur di sini adalah jumlah daripada garis as arah X. Ini settingan pertama ya. Yang kedua adalah jumlah garis as arah Y. Tuh. Yang ketiga yaitu kita mengatur tentang jarak antar garis as arah X. Keempat adalah kita mengatur jarak garis as arah Y. Kemudian juga kita bisa mengatur tentang opsi daripada penamaan garis as tersebut. Itu. Jadi teman. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin setting data yang lebih spesifik, teman-teman bisa memilih opsi custom grid spacing. Nah, itu dia teman-teman. Karena settingan yang ini adalah settingan secara tipikal atau bisa dibilang secara sederhana ya. Itu sederhana. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman pilih settingan ini, teman-teman juga bisa nanti setting secara lebih detail juga nanti setelah tab ini ditutup. Itu dia. Jadi nggak masalah kalau misalnya teman-teman ingin setting itu di awal, itu nggak ada masalah. Ini setting di awal semua, isi terus, nggak ada masalah. Tuh. Tapi juga bisa teman-teman mau lebih cepatnya pilih settingan custom grid spacing. Nah, lanjut kita baca lagi data kita. Nah, jadi ini adalah file etap ya, file etap yang sudah saya setting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini settingannya, hasil settingan yaitu pertama kita tahu jumlah garis as yang di sini adalah 4 buah untuk arah X mulai dari A sampai D. Kemudian untuk arah Y juga 4 buah ya. 1 sampai 4. Nah, selanjutnya untuk jarak antar garis as di sini 4 meter, 4 meter, kemudian 5,5 meter. Sedangkan untuk arah garis as arah Y itu 4 meter, 4 meter dan 5,5 meter. Nah, kalau kita perhatikan di sini data kita itu memiliki keseragaman data mulai dari jumlah garis as dan jarak antar garis as. Nah, dominan di sini jumlah garis as memiliki jarak 4 meter. Nah, di sini maka daripada itu data kita isi di sini 4 meter. 4 buah. Jadi arah X jumlah garis as 4 buah, arah Y 4 buah, untuk jarak antar garis as arah X untuk 4 buah, 4 meter, kemudian arah Y 4 meter. Itu. Nah, karena kita bilang data kita ada yang di sini yang 5,5 meter, 5,5 meter, itu. Jadi teman-teman bisa masuk kepada settingan yang lebih detail. Itu dia. Jadi teman-teman bisa pilih settingan custom grid spacing. Tuh. Jadi teman-teman pilih ini. Kemudian teman-teman klik ini, edit grid data. Oke, kita pilih. Nah, ini dia. Saya jelaskan lagi sedikit. Oke, ini dia. Saya jelaskan dulu. Nah, yang pertama untuk settingan ini, yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika mengatur garis as, itu teman-teman pilih settingan display grid data berdasarkan jarak koordinat, atau teman-teman mengatur garis as berdasarkan jarak antar garis as gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat di sini. Nih. Kalau teman-teman pilih settingan yang kedua, pilih settingan yang pertama. Teman-teman pilih settingan yang pertama nih. Pilih settingan ordinate. Nah, untuk garis asnya itu yang nomor A itu diberi nilai 0 karena ini nomor garis as A dan 1 untuk arah Y itu menjadi patokan dasar daripada pengukuran. Itu. Jadi A ke B, B ke C, C ke D. Jadi settingannya itu seperti ini. Jadi pengukurannya A ke B. Nih.
nanti dari A ke C, nanti dari A ke D. Nah, makanya di sini settingannya menjadi 4, 8, 12. Itu dia teman-teman. Nah, karena kita ingin mengubah bahwasannya data kita itu ada yang berjarak 5,5 meter, kita ukur nih dari A ke D itu berapa. Kalau misalnya kita tambahkan 5,5 meter. Nah, hasilnya itu adalah 13,5. 13,5. Tuh. Dan juga yang perlu diperhatikan juga teman-teman di sini adalah pemilihan desimal. Ya, desimal ya. Untuk etaps yang di komputer saya, enggak komputer saya sih, komputer pinjaman. Ya, itu settingannya itu menggunakan desimalnya adalah titik. Itu. Jadi, teman-teman juga harus perhatikan antara titik dengan koma. Itu dengan koma dengan titik. Jadi kalau misalnya desimal menggunakan koma itu saya sarankan ya, saya sarankan ubah jadi titik. Itu. Saya sarankan jadi ubah jadi titik. Kenapa? Karena biasanya kalau menggunakan koma ini banyak sekali kendalanya. Itu. Jadi silakan teman-teman cek di YouTube cara mengubah desimal di komputer menjadi titik. Itu dia. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya hasil pengukuran berdasarkan data grid spacing. Ya seperti ini teman-teman hasilnya. Itu. Nah, kalau kita cek ya. Cek teman-teman, ketika kita pilih data garis as berdasarkan jarak garis as, jarak antar garis as, itu A-nya berubah jadi 4. Nah, jadi 4 teman-teman. Bukan lagi 0. Tuh. Kenapa? Karena di sini nilai jarak A ke B itu adalah 4 meter. Nah, nilainya itu untuk garis as A. Tuh. Sedangkan jarak garis as B ke C itu untuk B. Dan selanjutnya dari garis as C ke D itu untuk C gitu. Dan sehingga D karena itu adalah nilai terakhir, maka di sini nilainya adalah 0. Itu teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwasanya kenapa di sini menjadi 4, 4, 5,5 dan 0 itu karena pengukurannya sistemnya berbeda. Tuh. Karena jarak spacing ini adalah untuk garis as yang pertama gitu. A ke B 4 meter, B ke C 4 meter, C ke D 5,5 meter. D tidak ada garis as lagi ke selanjutnya maka nilainya 0. Itu dia teman-teman. Begitu juga dengan arah garis as arah Y gitu. Nanti sini akan kita ubah ya. Jadi 5,5 meter. Nah, jadi kita ubah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi kan kita pilih di sini masih dalam kondisi garis ordinate. Nah, kemudian kita pilih spacing akan menghasilkan seperti ini. Kemudian kita pilih di sini misalnya kita bilang bang kita langsung aja isi data spacing menjadi 5,5 meter. Boleh. Tuh. Jadi teman-teman boleh ngisi seperti ini. Setelah teman-teman isi grid data spacing, kemudian teman-teman pilih yang inputkan data jarak garis as 5,5 meter. Boleh, nggak ada masalah. Tapi perlu diingat teman-teman, setelah teman-teman pilih ini, jangan langsung oke. Jangan langsung oke ya. Jangan langsung oke, karena ini belum siap teman-teman. Teman-teman harus pilih lagi grid data ordinate gitu. Jadi teman-teman harus klik lagi nih data as ordinate. Kenapa? Karena kebiasaan ketika kita pilih spacing, kemudian input data, kemudian pilih OK, di sini datanya nggak berubah tuh teman-teman. Nggak berubah gitu. Jadi dia belum terupdate datanya ke dalam ordinate. Jadi harus kita masukkan ordinate gitu. Kadang sih memang ada beberapa percobaan atau penginputan data yang langsung berubah, tapi pada umumnya itu nggak berubah, itu dia. Nah selanjutnya hal yang nggak boleh dilakukan ketika menginput data. Tuh kan betul kan saya bilang, saya kok misalnya jelasin aplikasi itu agak panjang, jadi sabar teman-teman ya. Jadi yang pertama, nah ketika teman-teman di sini nih mengatur data seperti ini 4, 8, 13,5. Nah data ini sudah benar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pilih data spacing nih, data spacing ya, data spacing. Misalnya kita pilih spacing. Kemudian teman-teman di sini pilih di sini ya. Misalnya jadi berapa ya? 4, 4, 5,5. Kita pilih kita
pilih menjadi satu. Nih, satu. Kemudian kita pilih ordinate. Tuh. Ini langsung berubah teman-teman. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi nanti jangan pikir ketika kita mengubah data data ordinate di sini 4 1 5,5 totalnya itu tetap sama teman-teman. Enggak, itu total daripada panjang garis A tidak berubah gitu. Jadi jangan berharap tetap sama gitu. Kadang ada perubahan seperti itu. Jadi anggap programnya agak error, padahal enggak. Emang settingan seperti itu. Jadi harus kita update gitu. Jadi jadi 10,5. Karena saya sering lihat ada ada kisah mereka pengennya tetap sama gitu datanya, panjang gedungnya. Walaupun mereka ubah data ini. Tapi mereka kurang mengerti tentang pengaturan data spacing gitu. Bahwasanya data ini akan langsung terupdate walaupun enggak kita masuk kemari gitu. 4 5,5 kita kembalikan. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin mengatur ini besar daripada bubble ya. Teman-teman bisa menyeting nilai daripada ukuran bubble tersebut dan juga bisa mengatur warna daripada bubble tersebut. Kok ini kan warnanya abu-abu nih. Warnanya abu-abu. Jadi teman-teman bisa mengubah warna garis aslinya menjadi warna hitam, merah, bisa teman-teman. Tuh. Nah, itu aja untuk pengaturan data Dina. Oh ya, satu lagi. Jadi, pengaturan data ini adalah pengaturan untuk garis as pada Dena. Jadi bukan garis as untuk tinggi lantai. Oke? Jadi misal teman-teman, oh ini tukang sipil ada silapnya nih. Silahkan. Kalau misalnya teman-teman menemukan kesilapan daripada penyampaian saya atau kesalahan, silahkan tolong sampaikan. Jadi nanti insya Allah bisa saya perbaiki gitu. Dan yang saya sampaikan ini bukanlah 100% benar ya teman-teman. Jadi kadang yang saya sampaikan ini mungkin ada silapnya. Jadi jangan terlalu ditelan mentah-mentah. Silakan teman-teman coba sendiri gitu. Jangan mau telan mentah-mentah. Karena saya ketika belajar saya gitu juga gitu. Saya nggak menelan mentah-mentah apa yang orang sampaikan. Dan saya juga nggak menelan mentah-mentah apa yang saya baca gitu. Saya buktiin dulu apa yang mereka benar, apa yang mereka sampaikan benar atau tidak. Kalau benar baru saya telan mentah-mentah. Gitu. Nah, selanjutnya kita pilih oke. Nah, di sini kita cek lagi ya, edit grid datanya. Nah, jadi ketika tadi kita sudah memilih spacing, kemudian kita pilih grid ordinate, kemudian kita pilih spacing lagi, kemudian kita pilih oke. Di sini datanya ketika kita cek lagi itu sudah terupdate teman-teman. Sudah terupdate. Nah, contohnya kalau misalnya tadi ya, kita buktiin nih. Ini 6 meter. Oke, kita pilih 6. Edit data. Oh, di sini sudah berubah. Oke, sudah berubah ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan. Nah, contoh di sini. Tadi saya bilang ketika kita mengisi data berdasarkan spacing, kemudian tidak mengisi data ordinate, itu datanya tidak berubah. Nah, ternyata berubah. Tapi saya sering sekali ketika menggunakan aplikasi yang berapa ya, di bawah versi ini lah kalau nggak salah, itu tidak terupdate gitu teman-teman. Jadi mesti saya tekan ordinate untuk memastikannya. Ketika ini sudah terupdate, berarti alhamdulillah. Langsung saja, biar ke poinnya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur tentang data story dimensi. Nih, story dimensi. Dan yang pertama, data apa yang kita atur, yaitu adalah jumlah daripada tingkatan struktur. Kedua adalah tinggi rata-rata tingkat di atas lantai pertama. Kemudian, yang ketiga adalah tinggi tingkat pertama di atas lantai dasar. Oke? Kita bilang misalkan nih gedung. Nah, ini memiliki beberapa lantai. Oke. Kita bilang L1. Ini kita bilang L2. Ini kita bilang L3. Ini kita bilang L4. Dan ini L5. Terus terakhir LA. Atap. Oke teman-teman. Yang pertama jumlah tingkat. Nah, di sini jumlah tingkat, kalau teman-teman perhatikan, yang dimaksud dengan jumlah tingkat di sini adalah jumlah tingkat di atas lantai pertama ya.
Lantai pertama itu adalah lantai dasar. Tuh. Nah, jumlah tingkat di atas lantai pertama itu ada lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5 dan atap. Berarti di sini memiliki jumlah tingkat 5 buah. Tuh. 5. Kemudian tinggi rata-rata tinggi tipikal lantai di atas lantai pertama. Tuh, lantai pertama. Misalkan di sini adalah tingginya 4. 4, 3, 4. Tuh, maka di sini kita boleh inputkan 4. Tuh. Kemudian bottom story height adalah tinggi lantai dasar, tinggi lantai pertama dari lantai dasar. Misalkan lantai 1 ke 2 itu tingginya 6 meter. Maka di sini kita isi 6. Itu dia. Jadi itu maksudnya. Atau teman-teman ingin mengatur secara detail, teman-teman bisa pilih custom story data. Tuh. Nah, di sini kita pilih custom story data aja. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan data. Nah, jadi data kita, nih kalau teman-teman perhatikan, kita itu memiliki lantai 1, 2, 3, 4, dan atap. Nah, kalau misalnya kita cek datanya itu seperti ini teman-teman. Ini hasil penginputan datanya. Di lantai 1, lantai 2, 3, 4, dan atap. Tinggi rata-ratanya itu adalah 4 meter semua. Oke? Oke kan? Nah, di sini kita isi 4, 4, 4, dan 4. Nah, selanjutnya kita ubah namanya menjadi lebih mudah gitu. Jadi kita isi namanya lantai 1. Jadi ketika kita isi nama seperti ini, itu lebih mudah mengklasifikasikannya. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai atap. Tuh. Jadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, ketika saya menjelaskan itu panjang, jadi harap bersabar. Karena saya tidak ingin apa yang saya sampaikan ini ada yang saya tutupi. Tuh. Jadi kalau misalnya saya tahu apa yang saya tahu, saya sampaikan. Jadi penjelasan agak panjang. Kalau teman-teman yang ingin mempercepat video ini, silahkan, nggak ada masalah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang pengaturan ini. Jadi yang pertama yaitu tentang tinggi ya, tinggi. Ini tinggian. Jadi ini adalah tinggi antar lantai. Jadi teman-teman bisa mengisi data antar lantai, tinggi antar lantai seperti ini. Tuh. Mulai dari 4, 5, 4, 3 itu atau seterusnya, atau disesuaikan dengan data teman-teman. Nah, selanjutnya perlu diketahui untuk tinggi lantai ini adalah tinggi lantai yang utama ya teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman inputin tinggi lantai ini adalah tinggi lantai tinggi struktur yang juga terukur dari tinggi balok lantai. Tuh, jadi jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus memastikan tinggi data ini adalah tinggi data daripada struktur utama gitu. Maksud struktur utama itu lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3, ini lantai 4, lantai atap gitu. Jangan sampai nanti di sini, oh di Bang, di sini kita ada balok lantai nih. Balok lantai tingginya 2 meter. Tuh 2 meter. Jadi jaraknya di sini 2 meter 2 meter. Totalnya adalah 4 meter. 4 meter. Nah, teman-teman yang diisi di sini adalah tinggi yang 4 meter. Bukan tinggi yang 2 meter. Tuh. Jadi untuk struktur balok lantai ini jangan diinputkan. Itu kalau bisa jangan diinputkan karena ini akan merusak daripada respon struktur. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk data elevasi ketinggian lantai itu akan secara otomatis terupdate dari data ketinggian lantai. Nah, selanjutnya di sini ada settingan master story atau acuan daripada tingkatan. Jadi di atas memberikan opsi untuk melakukan penggambaran atau penyesuaian data satu tingkat ke tingkat lainnya. Itu. Jadi misalnya kita jadikan lantai atap sebagai rujukan daripada settingan atau pengaturan lantai lainnya. Ketika kita bilang di lantai atap ini, oh Bang, kita akan memberikan beban di sini 2 ton. 2 ton. Maka di lantai selanjutnya ini akan juga terisi 2 ton juga nih. Ini akan terisi beban 2 ton. Itu dia. Itu dia. Karena kita bilang di sini yang menjadi acuan daripada pengaturan adalah lantai atap. Itu. Dan juga kita atur di sini untuk lantai yang mengikuti lantai atap adalah lantai 4, 3, dan 2 gitu. Atau teman-teman ada juga membuat data pengaturan, oh Bang, saya nggak mau rujukan saya itu cuma satu lantai atap, saya ingin rujukan saya di lantai 2. Silahkan ubah ini jadi master, kemudian tentukan lantai lain yang
mengikuti lantai 2. Tuh. Jadi kalau misalnya sini lantai masternya, maka di sini pasti non. Kemudian teman-teman bisa buat di sini contohnya di sini lantai 3 mengikuti lantai 2 gitu. Itu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman agak bingung di awal, itu nggak masalah, tapi teman-teman nanti bisa apa namanya? Bisa mengikuti seiring dengan waktu lah. Saya yakin tuh. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur warna daripada tingkat. Warna daripada tingkat struktur ini. Gitu. Jadi, teman-teman bisa ngaturnya warnanya itu mulai dari hijau, biru, merah, dan ungu, pink ya. Tuh, jadi teman-teman bisa atur seperti ini. Nah, contohnya ya seperti tadi ya. Ini akan kita jadikan lantai master, yes. Nah, lantai yang mengikuti lantai 2 adalah polanya adalah lantai 3. Nih, di sini ada pilihan nih teman-teman. Tuh. Ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek di sini. Jadi ini lantai rujukan kita. Nah, lantai 3 mengikuti lantai 2. Selanjutnya lantai 4 mengikuti lantai atap. Itu. Polanya sama ya pengikutannya. Nah, mungkin ini akan kita contohkan di video yang lain ya. Tuh, biar lebih oke. Nah, selanjutnya kita pilih oke aja di sini karena sudah selesai kita dalam melakukan penginputan. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan juga dan perlu ketahui adalah template daripada pembuatan awal data struktur gitu. Jadi di sini ada template blank atau template kosong. Nah, template blank ini atau kosong ini adalah template yang benar-benar kayak lembar kosong gitu, yang harus kita atur lagi dari awal gitu. Kemudian ada juga template grid only. Di sini pengaturan yang menyediakan tentang berupa pengaturan garis as ya. Jadi data ini yang kita inputkan ke sini. Nah, yang ketiga, keempat, ini adalah pengaturan tentang sistem struktur menggunakan baja. Kemudian yang kelima, ini menggunakan sistem struktur plat cendawan ya. Jadi sistem struktur yang tidak menggunakan balok. Jadi teman-teman silakan search. Kemudian yang mirip dengan sistem flat slab ini atau plat cendawan ini sama dengan yang ini ya. Jadi ini sama, ini dua. Kemudian yang beda dikit itu adalah sistem struktur plat 2 arah dengan ribbon slab seperti ini. Nah, untuk contoh soal kita menggunakan sistem grid only. Oke. Selanjutnya kita pilih oke. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Etap sedang menyediakan hasil daripada pengaturan kita di awal. Nah, kalau kita evaluasi, untuk bagian pertama itu kita sudah cukup jelas ya, membahas tentang bagaimana cara membuat lembar kerja baru. Yaitu dengan cara menekan tombol icon new model atau bisa Ctrl N. Nah, yang kedua yaitu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengatur standar perencanaan. Itu mulai daripada beton, baja tulangan, baja profil, kemudian satuan daripada pengaturan ukuran. Yang ketiga, kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengatur geometri struktur berupa pola denah dan pola portal. Ini berupa apa datanya? Itu berupa jumlah lantai dan tinggi lantai dan juga termasuk jarak as ya, dari as ini. Nah, yang ketiga di sini kita juga mengatur bagaimana cara memilih. Kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis template dalam analisis struktur di etaps itu. Nah, kita cek lagi ya hasilnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, di sini agak sedikit saya jelaskan lagi. Nah, yang pertama itu yang ini adalah tampilan daripada denah. Ini denah. Jadi ini adalah pola denah kita yang hasil kita setting tadi ya. Itu mirip dengan hasil denah yang sudah kita sediakan. Ini dia. Jadi teman-teman bisa bisa download file ini, file etap saya ini, contoh belajar ini, latihan ya. Ingat ini untuk latihan teman-teman, bukan untuk komersil. Jadi datanya seperti ini.
Nanti teman-teman bisa cek settingan. Nah, selanjutnya untuk hasilnya sama ya. Jumlahnya adalah 4 garis as dengan jarak 44 5,5 untuk arah X, dan arah Y-nya 44 5,5 juga untuk arah Y. Nah, selanjutnya untuk tampilan di sini adalah tampilan 3 dimensi, teman-teman. Tampilan 3 dimensi. Nah, perlu diketahui untuk tab ini ada bagi 3 ya. Ini bagi 3. Bahasanya tab pertama itu tentang tab model explorer gitu. Jadi di sini settingan model, display, tabel, dan report. Jadi ini banyak settingan untuk melihat data output. Nah, selanjutnya tab kedua adalah tab untuk melihat pengaturan daripada denah, bentuk denah. Yang ketiga adalah pengaturan tentang tab settingan tampilan 3 dimensi itu. Nah, kita mulai daripada yang pertama yang di sini. Jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman menggunakan layar laptop atau komputer yang kecil displaynya, itu teman-teman bisa menghilangkan tab modeler ini. Jadi tab itu sebenarnya belum terlalu berguna ya, karena di awal belum terlalu berguna, karena itu banyak berguna di akhir. Nah, seperti ini teman-teman, jadi lebih luas. Atau teman-teman juga bisa memunculkannya kembali di option, pilih show model explorer. Tuh. Ini dia teman-teman. Jadi teman-teman pilih option, kemudian turun ke bawah dikit. Nah, kemudian pilih nih. Pilih show model explorer itu. Tuh, saya pilih, maka dia akan muncul. Ini masih awal ya, masih belum bilang apa-apa. Belum bahas tentang apa, masih di sini juga. Masih tahap ketiga, cuman ini tahap tentang umum ya. Tentang etapnya dulu. Jadi saya ingin bahas tentang umum dulu. Tuh. Mungkin ini bakal kurang penting, tapi ini bakal akan memberikan kemudahan jangka panjang gitu. Jadi tolong disimak baik-baik. Nah, selanjutnya tab tadi sudah keluar ya. Jadi tabnya sudah keluar. Jadi seperti ini. Teman-teman juga bisa memperbesarnya. Kita dengan cara kita geser ya. Tunggu panah seperti ini. Pada 2 panah kiri kanan. Bisa geser seperti ini. Tuh. Kita exit aja. Nah, selanjutnya untuk teman-teman ingin memperbesar layar denah tanpa menghilangkan 3 dimensi, teman-teman juga bisa geser seperti ini. Itu dia. Nah, kita geser ke tengah aja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini layarnya. Bagian tab kedua yaitu tentang denah. Teman-teman bisa melihat bahwasannya di sini ada keterangan, yaitu kita sedang berada di lantai atap ya. Plan view. Tampilan daripada denah lantai atap arah Z. Ini Z itu arah. Kemudian untuk elevasinya adalah elevasi 16 meter. Itu. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, di sini ada sumbu koordinat. Nah, ini dia teman-teman. Untuk arah Z, Z warna biru. Oke, untuk arah Z itu arah vertikal yang disimbolkan dengan huruf Z. Kemudian untuk arah Y itu adalah sumbu lateral yang disimbolkan dengan huruf Y. Dan X-nya itu sumbu lateral juga ya. Itu arah X. Jadi teman-teman, ini harus diperhatikan bahwasanya ETABS menggunakan sumbu koordinat sentralnya itu adalah X, Y, Z, di mana X, Y adalah lateral dan Z adalah vertikal. Tuh. Nah, selanjutnya untuk memindahkan daripada settingan view ini, teman-teman, misalkan teman-teman ingin mengubah tampilan dari lantai atap menjadi lantai 1, atau misalkan ya, teman-teman bisa klik nih, icon up atau icon down. Tuh. Jadi teman-teman silakan pilih klik icon ini. Tuh, seperti ini. Ya. Di sini langsung berubah ya. Ketika kita pilih icon up, maka di sini settingannya langsung berubah menjadi lantai 1 dengan Z0. Ini lantai dasar kita. Gitu. Atau teman-teman bisa tekan move down terus sampai dia menjadi lantai dasar. Gitu. Nih. Jadi teman-teman bisa tekan move down ini sehingga dia menjadi lantai dasar. Itu dia. Atau teman-teman juga bisa
pilih plan setting di sini. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih plan sehingga munculkan menu pemilihan denah gitu. Jadi teman-teman bisa milih lantai atap, lantai 4, lantai 3, lantai 2 atau 1 gitu tanpa teman-teman pilih up down tuh. Dan ketika settingan ini sudah dipilih oke, teman-teman nggak perlu mengeluarkan exit ini. Biarin aja teman-teman. Karena di sini ketika kita pilih exit, pilih oke, ini akan langsung terclose. Jadi biarin aja teman-teman, misalnya pengen cepet nih, misalnya kayak saya bilang ya. Sini saya ingin mengubah jadi lantai 4, lantai 3 ya, lantai 3. Langsung berubah lantai 3. Namun ketika saya oke hilang. Itu. Namun ketika kita ada kalanya kita itu harus mengubah settingan plan ini di lantai sekian karena terlalu banyak lantai. Teman-teman bisa membiarkan lantai tab mesh aktif gitu. Jadi lantai 4 apply, kemudian lantai 3, lantai 2 apply, lantai 3 apply gitu. Ini karena sedikit, jadi kita lebih mudah menggunakan up down. Tapi ketika lantainya banyak, itu teman-teman saya rekom menggunakan pemilihan select plan view gitu. Itu dia. Nah, ini apply. Jadi ini masih aktif. Jadi ketika kita terkadang ada aplikasi yang memang dia harus kita close dulu baru bisa aktifkan untuk perintah lainnya. Tapi di atas itu kita bisa aktifkan perintah tanpa menutup tabnya. Itu dia. Ya, tutup saja. Nah, selanjutnya untuk tampilan di sini, teman-teman, kita bisa juga melihat portal ya, tampilan portal itu menggunakan settingan set elevation. Tuh, ya. Jadi settingan set elevation ini adalah tampilan yang menggambarkan tentang portal kita nih. Ini kan ada portal nih teman-teman, portal 2 dimensi. Jadi dia akan menampilkan portal 2 dimensi hasil daripada settingan 3 dimensi kita. Oke, kita pilih elevation. Ini dia. Jadi karena kita memiliki denah di sini, denah, ya denah. Ini dia akan langsung secara otomatis membaca struktur yang berada di garis as A, B, C, D, 1, 2, 3, dan 4 gitu. Jadi akan langsung otomatis membaca seperti ini. Nah, atau teman-teman misalkan juga teman-teman, bang saya ada balok anak di tengah, bagaimana cara membacanya gitu. Teman-teman mungkin bisa melakukan filter gitu atau membuat data ordinate sendiri gitu. Jadi teman-teman masukkan koordinatnya, kemudian teman-teman silahkan munculkan gitu dia. Nah, sama juga ketika bercerita tentang plan view. Plan view gitu juga, dia di sini juga ada settingan teman-teman menggunakan specific global z koordinat itu. Jadi di sini kita bisa memunculkan bentuk struktur dari denah menggunakan koordinat khusus gitu. Nah, contohnya gimana gitu? Contohnya misalkan di sebuah portal ya. Ini ada portal. Nah, portal di sini lantai 1, di sini lantai 2. Nah, ketika kita menggunakan settingan default ini, dia akan baca lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini nggak ada masalah. Tapi ketika kita bilang, bang di sini ada balok gantung bang, atau di sini ada balok apalah gitu kan, yang teman-teman ingin nampakkan di denah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa menginputkan berapa elevasi daripada tinggi balok ini dari lantai 1. Contohnya di sini adalah 2. Kemudian dari sini 2 juga. Jadi teman-teman bisa inputkan koordinat balok ini ke sini, kolom ini, jadi 2 meter. Atau juga teman-teman bisa menambahkan garis as, tapi itu nggak saya rekom. Kalau misalnya strukturnya kalau elemen non struktural, saya rekom teman-teman menambahkan garis as, karena itu akan berpengaruh banyak sekali teman-teman. Betul. Jadi saya cuma rekom kalau cuma elemen non struktural, teman-teman setting aja deh berdasarkan plan view-nya aja. Tuh, nggak perlu teman-teman inputkan menjadi garis as, nggak perlu. Tuh, sayang nanti datanya jadi rusak gara-gara elemen non struktural. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga mengubah tampilan daripada misalnya di sini dari plan ini 3 dimensi, teman-teman bisa mengubah di sini menjadi 3 dimensi. Nah, dengan cara klik di sini 3 dimensi.
Atau teman-teman di sini pilih elevasi. Oh ya, tadi elevasi belum selesai ya. Di sini elevasi, teman-teman bisa pilih B, kita pilih apply. Nah, di sini dia portalnya. Tuh. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bisa teman-teman memiliki balok anak di sini, lantai 2. Di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Untuk teman-teman langsung buat koordinat di sini. Untuk dinanya, koordinat. Pilih yang ini, plan nih. Pilih plan ini. Nah, pilih add specific coordinate. Itu dia. Nah, itulah dia kurang lebih untuk settingan menampilkan daripada tab elevasi, plan, dan tree view. Di sini juga bisa kita bilang jadi plan. Jadi kita pilih plan. Nah, di sini portalnya, di sini plannya. Untuk portal di sini, teman-teman juga harus perhatikan juga bahwasannya ketika kita ingin menggambar atau membuat data di elevasi B ini atau view B atau portal B, itu teman-teman bisa perhatikan bahwasannya warna daripada tab ini berwarna biru dan sedangkan di sini dia abu-abu. Nah, menandakan apa? Yang ini yang aktif, yang ini yang tidak. Gitu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ketika teman-teman ingin ubah yang ini, teman-teman kliknya di sini, itu jadi kurang nyambung gitu. Jadi teman-teman ketika ingin mengubah yang plan ini, maka kliknya di sini dulu, klik in dulu baru setting gitu. Jadi seperti itu teman-teman, di mana yang berwarna biru di situ yang aktif templatenya. Nah, itu aja untuk bagian awal ya. Tapi ini udah cukup panjang seperti yang sudah saya bilang di awal. Ini adalah penjelasan yang panjang karena saya biasa menjelaskan dengan panjang. Paling cuma bahas tentang materi yang ringan ya, yaitu membahas tentang membuat lembar kerja baru, mengatur standar perencanaan, dan mengatur geometri struktur. Tapi di sini sudah lumayan 1 jam juga, paling cuma bahas ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu akan bermanfaat dan berisi banget buat teman-teman. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat mutu material. Jadi ini disimpan dulu ya. Oh ya, terakhir saya hampir lupa. Untuk menyimpan file ya, untuk menyimpan file. Jadi untuk menyimpan file, teman-teman harus sediakan satu folder khusus. Ingat dah, teman-teman harus menyediakan satu folder khusus. Jadi kita simpan dulu, file, save. Nah, di sini kita bisa buat folder baru. Kita bilang di sini latihan dataps tukang sipil. Tuh. Oke. Kemudian kita buka. Nah, di sini langsung kita beri namanya. Latihan dataps tukang sipil. Nah, ini dia. Jadi teman-teman untuk memberikan nama itu ada beberapa tips. Yang pertama, ini tips lagi ya. Lagi-lagi panjang lagi. Tuh. Jadi tipsnya itu pertama, kepanjangan, kebesaran. Nah, yang pertama, teman-teman harus menyediakan satu folder. Nah, jadi teman-teman harus menyediakan satu folder khusus. Yang kedua, teman-teman mengubah nama ini menjadi nama yang simple atau singkatan. Dan jangan menggunakan spasi. Kalau saya menggunakan spasi gitu. Karena ketika saya penyimpanan ini tidak masalah dalam menggunakan spasi. Kalau teman-teman bermasalah ketika menggunakan spasi, maka teman-teman bisa menggunakan underscore ya. Gitu. Karena apa? Kenapa pertanyaannya timbul adalah kenapa file etaps itu harus simpan dalam satu folder khusus? Karena ketika etaps ini beroperasi atau dijalankan, dia akan menghasilkan beberapa banyak file pendukungnya gitu. Nah, kita bilang di sini file induk, ini induk. Nah, dia akan menghasilkan file anaknya nih, anak-anaknya. Tuh banyak sekali anaknya nih. Semakin banyak datanya, semakin komplit strukturnya, itu akan semakin banyak lagi strukturnya. Mungkin bisa jadi satu folder ini jadi ratusan MB. Tuh, sedangkan file induknya itu cuma beberapa MB atau KB gitu. Jadi kebanting kali dengan file pendukungnya itu. Jadi biar nggak berantakan, kita harus menyediakan satu file khusus. Itu dia. Jadi kita simpan. Kita pilih save. Nah, sudah simpan ya.
Ini dia namanya. Oh, saya menggunakan versi 18.1.1 teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan 18, saya menggunakan set etaps 18.1.1. Nah, ini dia teman-teman, bukan 18.2. Jadi kalau teman-teman ingin membuka file saya, paling enggak teman-teman harus memiliki atau menginstal etaps series 18.1.1. Itu dia. Ingat teman-teman, saya menjelaskan ini hanya untuk edukasi, jadi bukan untuk komersil, jadi jangan disalahgunakan. Selanjutnya apa lagi ya? Oh, ini ya. Hal yang penting. Ya, hal penting juga. Ini hal penting yang sangat genting saya bilang. Saya genting, saya ingin gunakan warna merah nih. Nah, ini dia genting. Etaps. Jadi ketika kita menggunakan etaps, nih, dia itu akan memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah etapsnya berjalan lancar. Lancar. Tuh. Nah, lancar. Jadi aman-aman, filenya save. Nah, dan yang kedua, etapnya tidak lancar. Tidak lancar. Tuh. Akan menghasilkan error. Akan menghasilkan error. Yes, nggak mau lagi nulis ya. Error. Nah, ketika error seperti ini, teman-teman. Wah, saya juga mau error juga nih. Nah, error teman-teman ya. Nah, ketika error ya, error, filenya itu bisa hilang teman-teman. File etapnya hilang tiba-tiba. Jadi file etapnya langsung terclose. Tek. Kemudian teman-teman kalau nggak save di awal itu bakal hilang kan. Nah, tapi nggak cuma gitu teman-teman. Kalau cuma filenya hilang yang kita setting itu aman-aman aja. Misalnya kita teman setting nih dari data perencanaan 1 sampai 7. Dah. Setting 1 sampai 7 data perencanaannya. Kemudian teman-teman udah save nih ke 7. Kemudian teman-teman masuk ke 8, tapi 8 data perencanaan, yaitu kombinasi beban. Teman-teman ketika setting data ini, tiba-tiba close dia, tak, close, mati ini. Ini kita nggak tekan close nih ya, nggak tekan close, tiba-tiba langsung terclose tabnya, mati, tuh. Atau nanti tiba-tiba listriknya mati, padam, dah, laptop juga padam, atau komputer juga padam. File yang ke-8 ini nggak tersimpan, itu aman teman-teman, nggak ada masalah. Tinggal kita inputin lagi, selesai. Nah, yang menjadi masalah, file etap kita ini, latihan ini, nih, atau tugas kalian, atau project kalian, itu hilang. Hilang. Hilang, teman-teman. Alias nggak punya lagi. Nggak ada lagi tuh. Dah, kalau kalian cek di recycle bin, itu kalau misalnya ada, alhamdulillah. Tapi ini hilang, bukan dihapus ya, teman-teman. Akibat terclose hilang itu. Hilang. Ada lagi. Dah, apa mau dibuat? Ya nggak ada lagi kan. Nah, tapi di sini saya ada trik untuk mengembalikan file kita yang hilang. Tuh. Jadi kalau misalnya 1 sampai 7 itu terclose dan tersimpan 17, yang 8 hilang nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya 1 sampai 7 ini juga hilang, nah itu udahlah. Atau bilang saya. Tuh. Saya dulu gitu juga. Jadi ketika cerita gini, kenapa saya ini anggap saya penting. Jadi dulu ketika saya belajar, udah banyak data yang saya buat. Tak, error teman-teman, error. Di situ saya kesel kali. Dah nggak tahu harus ngapain. Terakhir teringat pernah ngubah file itu picture jadi JPEG jadi PNG atau apa gitu ya, lupa saya. Nah, saya terinspirasi, bisa nggak file etap ini kita ubah tuh. Oh, ternyata bisa teman-teman, dan saya senang banget. Dan cara seperti ini kita bilang exit. Oke, sekarang kita buka file kita, folder kita ya. Latihan. Nah, ya. Oke, jadi ini ya teman-teman. Jadi yang pertama mana ya? Aduh, ntar ya teman-teman. Demonya udah nggak mau lagi nih. Dulu. Oke. Mana ya? Oke. Nah, ini dia teman-teman. Jadi yang pertama ini sangat penting, jadi tolong difokuskan. Jadi materinya bukan cuma 3 tapi juga banyak.
Nanti saya akan merincikan lagi. Nah, yang pertama itu adalah file etap berupa settingan daripada set file. Ini saya nggak tahu settingannya untuk file apa. Nah, yang kedua adalah settingan file kita, file induk ya. Ini adalah file induk. Nah, ini saya bilang tadi file induk. Jadi formatnya itu adalah EDB. Jadi file induk ini memiliki format filenya itu berformat jadi close ya. Ini dia. Jadi file induk itu memiliki format titik kecil, kemudian E kecil, D kecil, B kecil. Itu. Jadi formatnya itu EDB. Itu. Dari format induk ini. Nah, selanjutnya ada juga format itu icon. Nah, seharusnya teman-teman, seharusnya ya, ketika sebuah aplikasi etaps itu setiap file induknya akan memiliki format EBK titik EBK. Nah, jadi file dengan format seperti ini adalah file yang bersifat backup daripada data yang kita pakai. Itu dia. Jadi kalau misalnya file EDB ini hilang, nah nanti ketika yang saya bilang tadi close itu adalah file etaps.edb ini hilang, maka teman-teman bisa memakai file EBK diubah menjadi file EDB titik EDB. Tuh. Kalau teman-teman menggunakan file EBK ini, teman-teman nggak langsung bisa buka karena ini nggak akan error dia kalau salah error. Tuh. Ya, kalau nggak error dia scriptnya akan baca scriptnya nggak tahu saya bilang apa ya. Pokoknya nggak jelas gitu ketika dibuka. Nah, supaya jelas teman-teman silakan ubah nama daripada file ini menjadi .ebk. Nah, contohnya tuh ini kan hilang nih ya, hilang. Saya coba close dulu. Ini saya yeskan. Ini kita menggunakan file ini ya. Kita gunakan file ini. Kita close dulu. Nah, ini close. Saya coba cari filenya di mana. Kalau nggak salah ini dia di materi kita. Ada nggak? Oh, nggak ada. Di mana kamu berada? Saya lupa ini. Saya cari aja. EDB. Ini dia. Open file location. Ini dia. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, ini seperti ini nih. Ini contoh daripada penyimpanan file yang tidak rapi. Gitu. Kenapa? Karena di sini akan menghasilkan keberantakan. Nah, berantak nih teman-teman. Ini contohnya. Filenya berantakan. Gitu. Di sini kita akan mencari file format EBK. Contoh, ada nggak ya file EBK? EBK. Oh, tidak ada teman-teman. Oh, ini dia teman-teman. Tak, ini dia. Jadi ini formatnya. Nah, ya. Ini dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan file dengan format EBK untuk mengubah jadi EDB. Jadi cara menyelamatkan itu teman-teman harus pastikan aplikasi teman-teman menghasilkan format EBK. Tak, EBK file. Ini backup. Jadi caranya itu misalkan ini kita hapus ya. Tak, ini kita hapus semuanya. Tiga-tiga ini kita hapus. Dia lihat, yes. Udah hilang kan teman-teman? Nah, tinggal di format EBK nih. Misalkan seperti itu kejadiannya. Seperti ini kejadiannya. Nih, tinggal format ini aja. Nah, cara mengubahnya itu teman-teman silahkan klik kanan. Klik kanan di aplikasi file ini. Klik kanan, pilih rename. Oke, klik kanan, pilih rename. Jadi klik kanan di sini, kemudian pilih rename. Kemudian, nah di sini teman-teman silakan ubah jadi EDB. Nah seperti ini teman-teman. Jadi formatnya itu sudah berubah menjadi .edb ya. Terserah namanya teman-teman mengganti juga, nggak ada masalah. Yang penting formatnya EDB. Gitu.
Jadi ini yang diubah. Saya diubah ini, maka enter kan. Yes. Tuh. Maka dia akan secara otomatis filenya ini akan menjadi etaps.edb file. Sama ya pengaturannya seperti yang di awal. Nah, sekarang kita buka nih teman-teman. Nah, jadi setelah diubah, langkah selanjutnya teman-teman harus membuka file ini sehingga akan menghasilkan file backup baru. Jadi kalau misalnya teman ini file yang nggak teman-teman buka dan kemudian hilang, adalah wassalam. Nah, kita buka. Jadi ingat ya, jadi ketika saya menjelaskan itu memang panjang, jadi harap bersabar gitu. Karena saya sebagai agak jadi sedikit curhat ya. Maaf ya kalau panjang. Nah, ini dia filenya. Kalau misalnya teman-teman filenya juga nggak menghasilkan EBK, itu coba teman-teman restart, kemudian buka lagi filenya, kemudian baru close. Coba cek lagi, ada nggak EBK-nya. Nah, jadi ini teman-teman, filenya sudah bisa langsung dibuka, gitu dia. Ini kalau kita buka, kita pilih rotasi ya, rotasi. Jadi klik di sini, klik kiri, geser. Jadi klik kiri tahan ya, ini klik tahan. Ini cuma sekali teman-teman. Klik, geser. Ini dia. Nah, kemudian kita close. Nah, kita lihat di sini, tak, kan, langsung muncul ya kan? Mantap. Langsung muncul dia di sini. Format EBK. Dan ini adalah format EDB. Jadi sudah aman teman-teman. Memang mungkin teman-teman di awal memang nggak terasa ya. Karena saya gitu juga pertama. Karena saya belum pedulikan settingan ini ya. Karena ini belum berguna gitu. Karena belum hilang filenya. Karena saya sudah pernah berkali-kali hilang filenya. Dan saya juga tidak ingin teman-teman atau siapapun mengalami perasaan yang gimana gitu ya. Yang galau nggak jelas. Jadi saya jelaskan di awal. Tuh. Ya, mungkin banyak basa-basinya dalam penjelasan saya, tapi ya sudah, tak apa. Mungkin itu aja untuk tutorial kali ini penyampaiannya, dan nanti saya akan juga detailkan ya materinya, bukan di sini, bukan di bagian alir ini, tapi saya akan detailkan materinya di kolom deskripsi apa saja yang sudah kita bahas tuh. Dan jangan lupa juga teman-teman itu mengecek bagian alir ini penerapannya apa saja yang akan kita bahas tuh. Kalau misalnya teman-teman ada juga yang kurang jelas, silahkan chat saya lewat Gmail itu tukang sipil 01@gmail.com. Ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa chat saya di sini tuh. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagus, mungkin insya Allah akan saya bahas juga dengan video. Bukan berarti nggak saya bahas ya, berarti nggak saya balas itu chatnya. Insya Allah saya balas itu, cuman terkadang agak lama gitu karena satu dan lain hal mungkin kesana kesibukan. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, saya juga sudah membuat Instagram baru khusus untuk apa namanya ya, bisa dibilang channel saya, yaitu namanya adalah Uli _ si tukang sipil. Kalau nggak salah ini ya. Ini nanti coba saya masukkan linknya deh atau screenshotnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat silahkan lihat, tapi masih belum ada apa-apa karena ini baru semalam saya buat. Dan insya Allah akan saya update ya apa-apa saja informasi terbaru tentang tutorial atau edukasi daripada tukang sipil. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah SWT. Itu saja materi kita hari ini. Dan jika ada kebenaran dari itu yang saya sampaikan, itu datang dari Allah SWT, bukan dari saya, karena Allah yang memudahkan saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bersabar dan mencoba. Sampai jumpa.